Di masa depan yang jauh dari masa sekarang, salah satu negara di daratan Eropa jatuh di bawah kendali pemerintahan yang keras. Semua itu terjadi setelah bertahun-tahun bencana iklim, ketidakstabilan sosial, dan kemarahan publik yang terus membesar. Kota-kota dipenuhi sistem pengawasan, sementara polisi bergaya militer berpatroli di jalanan. Dari udara, drone-drone terus mengawasi warga sipil tanpa henti. Pada masa itu, beberapa kelompok aktivis iklim mulai menargetkan sebuah perusahaan raksasa. Ya, perusahaan itu diyakini bertanggung jawab atas kerusakan dan pencemaran lingkungan. Pada suatu malam, ditampilkan para anggota perlawanan diam-diam berkumpul di kawasan industri yang terbengkalai. Tak jauh dari sana, sekelompok pasukan keamanan bersenjata berat sudah bersiap menghadapi bentrokan. Suasana sangat tegang karena semua orang tahu bahwa pemerintah kini menanggapi segala bentuk protes dengan kekerasan. Para aktivis bergerak hati-hati, melewati lorong-lorong gelap dan saling memberi instruksi singkat. Kelompok itu akhirnya menjalankan misi mereka dengan memasang bahan peledak di lokasi tersebut. Beberapa saat kemudian, ledakan besar menghancurkan kawasan itu. Polisi anti huru-hara langsung menyerbu jalanan dengan gas air mata menyebar kemana-mana. Para demonstran pun terpaksa melarikan diri melewati tangga sempit dan jalur-jalur yang penuh sesak. Salah satu aktivis, Julia, berusaha mati-matian kabur dari kepungan itu bersama anggotanya. Namun salah satu rekan, Iloa, mengalami luka parah sampai akhirnya. Regarde-moi, s'il te plaît, Éloi, regarde-moi. Ketika sadar, Julia menyadari bahwa diri tidak lagi berada di kota, tapi di sebuah lanskap yang terasa kosong dan asing. Sangat sunyi, hampir tidak ada apapun di sana. Satu-satunya yang terlihat ramah adalah sebuah bangunan atau rumah yang tampak kosong namun terawat. Dalam kondisi bingung dan kehilangan arah, Julia perlahan mendekati bangunan itu dengan harapan bisa mengetahui di mana dirinya berada. Di dalam sana, Julia menemukan sebuah ruangan yang diberi tanda dengan namanya. Saat memasuki bagian lain dari ruangan itu, sebuah pesan tiba-tiba terdengar menyampaikan bahwa tempat itu disebut Planet B, sebuah dunia virtual yang diciptakan untuk menempatkan orang-orang yang dianggap melakukan tindak kriminal. Julia akan ditahan di sana sampai penyelidikan selesai. Dalam pesan itu juga terungkap bahwa semua orang terlibat dalam operasi sebelumnya akan tetap terperangkap di sana sampai persidangan mereka. Mereka juga akan tetap ditahan sampai identitas anggota lain yang masih tersisa berhasil diungkap. Tidak lama kemudian, Iloa tiba-tiba muncul dan menemukan Julia di dalam bangunan itu. Ketika Julia menanyakan keadaan kakinya, Iloa mengatakan bahwa ia hampir tidak ingat apapun sebelum terbangun di sana. Iloa juga menjelaskan bahwa mereka tidak sendirian di tempat aneh itu karena tak lama kemudian mereka bertemu dengan dua anggota lain yaitu Gudan dan Victoire. Semuanya bingung jadi berusaha memahami di mana mereka berada kini. Di antara mereka ada seorang hacker bernama Mehdi. Mehdi memperkenalkan diri kepada Julia, sementara yang lain terus berdebat dengan mempertanyakan situasi tersebut. Tak lama kemudian, kelompok itu mulai menjelajahi area sekitar bersama-sama untuk mencari kemungkinan jalan keluar. Akhirnya, mereka tiba di sebuah lokasi yang membuat mereka tiba-tiba tidak bisa bergerak lebih jauh. Mereka seperti tertahan oleh dinding tak terlihat yang menghalangi jalan di depan mereka. Victoire menjadi marah dan mulai menuntut jawaban dari Julia tentang kejadian saat aksi protes berlangsung. Julia menjelaskan bahwa seorang petugas polisi anti huru-hara mungkin terlibat saat ledakan terjadi. Julia juga mengatakan ada kemungkinan petugas itu tewas dalam serangan tersebut. Mendengar hal itu, Victoire mulai panik. Ia khawatir semua bisa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Julia berusaha menenangkan. Ia bersikeras bahwa kejadian itu adalah kecelakaan. Sementara itu di tempat lain, seorang wanita bernama Amra mendatangi pusat bermain game virtual reality untuk menemui Hermes, menanyakan tentang kelanjutan proses perpanjangan izin tinggalnya. Diketahui bahwa Amra adalah seorang imigran gelap dari Irak dan kini ia membutuhkan QR baru agar bisa tinggal lebih lama. Sayangnya Hermes memberikan kabar buruk bahwa hackernya menghilang entah kemana dan parahnya lagi uang Amra telah dibawa oleh si hacker sehingga Hermes tidak bisa mengembalikan. Malamnya, Amra menghubungi sepupunya Hasan agar menyediakan tiket ke Kanada. Namun itu tidaklah gratis, membutuhkan biaya setidaknya 20.000 euro. Di tengah kebingungan tersebut, seorang petugas datang menjemput untuk membawa Amra ke tempat kerja.
Beberapa waktu kemudian, Amra tiba di fasilitas rahasia berkeamanan tingkat tinggi. Setelah mata Amra dipindai untuk mendapatkan akses, Amra tak sengaja mendengar para pekerja membahas perangkat yang sangat sensitif di suatu bagian di dalam bangunan. Kemudian, ia diam-diam menyelundupkan salah satu perangkat itu dengan menyembunyikannya di antara sampah yang dikeluarkan dari fasilitas tersebut. J'en ai encore deux, je remonte. Ok, bon courage. Kembali ke planet B, para tahanan terus mencari jalan keluar dari simulasi itu dengan putus asa. Pada satu titik, salah satu dari mereka memutuskan pergi ke arah laut untuk melihat apakah mungkin ada jalan melewati tempat itu. Saat melewati titik tertentu, lingkungan di sekitar tiba-tiba berubah menjadi gelap. Semua orang terdiam selama beberapa detik, seolah sistem itu sendiri berhenti bekerja. Parce que j'aimerais bien comprendre. Julia segera berlari masuk ke air untuk menyelamatkannya, tapi dalam hitungan detik, ia melihat seorang pria aneh mendekati dari kegelapan. Karena ketakutan, Julia mencoba melarikan diri, tetapi ia menabrak dinding tak terlihat yang terasa seperti kaca padat, membuatnya terpisah dari yang lain tanpa jalan kembali. Ia tiba-tiba mulai menjerit ketika mata pria itu berubah sepenuhnya menjadi putih, membuatnya terguncang dan ketakutan. Setelah itu, Julia terbangun di pantai, lalu kembali menuju rumah. Tempat orang-orang lain bertingkah tidak stabil dan kebingungan karena tidak tahu sudah berapa lama mereka terjebak di sana. Beberapa waktu kemudian, Julia pergi ke kamar Iloa untuk memeriksa keadaannya. Tiba-tiba, pemuda itu mengaku terguncang oleh mimpi buruk yang dialami, di mana ia melihat darah di mana-mana. Iloa kemudian memohon agar Julia memberikan nama-nama orang yang terlibat supaya mereka dibebaskan, tapi Julia menolak. Pada saat yang sama, Amra diam-diam memasuki area tempat pembuangan akhir dan mencari di antara sampah-sampah. Setelah mendapatkan perangkat itu, ia membawanya ke Hermes, berniat untuk menjual demi mendapatkan uang untuk membeli tiket. Saat memeriksa perangkat itu, Hermes melihat simbol militer dan langsung menolak karena sangat berbahaya, tak peduli meskipun Amra menjual dengan harga murah. Setelah diusir, Amra melihat situasi kota yang kacau balau, orang-orang berlarian dari bentrokan dengan polisi, dan asap memenuhi jalanan ketika kekerasan semakin menyebar. Amra tidak tahu harus melakukan apa sehingga pergi menuju gereja untuk mencurahkan isi hati kepada Tuhan, dan tidak sengaja ia menjatuhkan perangkat VR yang dibawa. Amra mengenakan perangkat itu dan seketika ia pindah ke planet B. Dalam keadaan kebingungan, Amra mencoba menjelajah sampai akhirnya mendengar teriakan-teriakan. Tiba-tiba saja Julia menghampiri dan mengira Amra adalah tahanan baru. Julia menanyakan apa yang terjadi di luar sana, tapi Amra sepertinya tidak memahami maksud dari pertanyaan itu. Julia kemudian membawa Amra ke dalam rumah untuk menemukan kamar, dan di saat yang sama menyadari bahwa Amra tidak memiliki tanda B di pelipis seperti tahanan lain. Kudan, Victoire. Adegan berpindah ke planet B, di mana semuanya tiba-tiba menjadi gelap lagi ketika Julia menjadi sasaran suara tanpa wujud yang terus-menerus menuntutnya untuk mengungkap nama para rekan. Tekanan itu terasa menyakitkan dan tidak bisa dihindari, seolah-olah sistem itu sendiri sedang berusaha menghancurkan mentalnya. Di dunia nyata, Amra mulai mencari informasi tentang Julia dan orang-orang lainnya melalui internet. Ia segera mengetahui bahwa mereka adalah para aktivis yang hilang dari Grenoble dan keluarga mereka sedang aktif mencari, yang membuktikan bahwa mereka bukan tahanan biasa, tapi orang-orang yang telah hilang. Sesaat kemudian, Amra sedang mengkonsumsi nikotin sembari memikirkan apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba ia melihat para petugas keamanan bersenjata menyerbu gereja. Diketahui bahwa para petugas segera menyelidiki area itu dan menyadari bahwa siapapun yang menggunakan perangkat VR telah dipindahkan ke tempat lain. Di planet B, Julia didorong masuk ke dalam serangkaian ilusi psikologis yang mengganggu. Ia melihat kejadian-kejadian mengerikan yang melibatkan polisi yang diyakini tak sengaja ia habisi, bersama putri polisi itu yang mempertanyakan apa yang telah Julia lakukan. Pada saat yang sama, suara itu terus menekannya agar menyebutkan nama-nama, sementara tahanan lain di sekitarnya mengalami serangan mental serupa sampai mereka menjerit dan menangis dalam tekanan.
Akhirnya siksaan itu tiba-tiba berhenti dan lingkungan kembali berubah menjadi siang hari. Dua tahanan baru muncul di dekat pantai dan perlahan berjalan masuk, lalu mereka mulai berdebat dengan Victoire setelah mengaku pernah bertemu dengannya 2 bulan sebelumnya. Meskipun Victoire sama sekali tidak mengingat mereka. Tak lama berselang, Iloa datang dengan tubuh yang terluka, menandakan kondisinya yang mulai tidak stabil. Julia kemudian berusaha menenangkan dan membuatnya tetap sadar pada keadaan. Kita pindah ke Amra yang kembali menemui Hermes. Kali ini tidak menjual atau memohon, tapi mengancam akan melaporkan usahanya menjual QR jika tidak mau membantu membuat perangkat VR Planet B tak terdeteksi oleh sistem. Tak ada pilihan lain, akhirnya beberapa waktu kemudian, Hermes dengan enggan memberikan sebuah alat kecil yang bisa dipasang pada headset VR yang mana bisa membuat penggunanya tidak terdeteksi oleh sistem. Segera setelah itu, Amra menggunakan perangkat itu dan saat masuk lagi ke Planet B, ia menemukan Julia terbaring di kamar yang masih terdampak serangan psikologis. Ketika akhirnya Julia sadar, Amra menjelaskan bahwa ia mencuri VR Planet B dari pangkalan militer, tempatnya bekerja sebagai petugas kebersihan, dengan alasan butuh uang untuk memperpanjang izin tinggalnya. Menurut Julia, itu merupakan tindakan yang sangat berisiko, karena pihak militer mengira sinyal perangkat itu hanyalah gangguan dari sumber asing seperti Tiongkok atau Rusia. Julia lalu bertanya kepada Amra di mana tubuh fisik para tahanan disimpan. Sayangnya Amra tidak tahu karena lokasi tempat kerjanya juga dirahasiakan dan tentu saja itu membuat Julia semakin bingung. Sebelum mereka bisa melanjutkan pembicaraan, salah satu tahanan bernama Wendy masuk dan Amra pun segera menghilang. Wendy menanyakan kepada Julia apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang tadi berbicara dengan Julia. Namun Julia mengabaikan pertanyaan itu, mengatakan bahwa yang tadi adalah seorang peretas dari Tiongkok. Setelah itu, Planet B mulai berubah menjadi keadaan yang jauh lebih tidak stabil. Seorang tahanan bernama Ariel bahkan menatap matahari sambil menangis, berharap cahaya itu merupakan akhir terowongan di mana ia terbangun. Sementara yang lain terus menggila, melakukan hal-hal yang tak terjelaskan. Di dunia nyata, Amra mulai mencari tahu tentang Blue Zone. Dia mulai menanyai seorang rekan dan si rekan menjelaskan bahwa Blue Zone adalah fasilitas medis yang sangat canggih dengan akses terbatas dan Amra tidak diizinkan masuk ke sana. Ketika mereka tiba di pangkalan, si rekan kerja dibawa pergi secara terpisah, sementara Amra diproses untuk memulai giliran kerjanya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya dan dikawal keluar, Amra mencoba meminta posisi yang lebih baik dengan meminta untuk menggantikan seorang bernama Kim, tetapi atasannya menolak permintaan itu karena waktu Amra sudah tak lama lagi. Di Planet B, terdengar suara sirine, lalu disusul pengumuman yang menyatakan bahwa ada penyusup di antara para tahanan dan siapapun yang berhasil mengidentifikasinya akan mendapatkan hadiah. Kelompok itu dengan cepat terpecah karena sebagian dari mereka memperdebatkan apakah pesan itu benar atau hanya manipulasi lain dari sistem. Sementara yang lain berdebat, Julia bergegas ke kamarnya berharap Amra muncul. Tak lama kemudian Amra pun datang, lalu mereka berdua pindah ke tempat yang lebih tenang agar bisa berbicara tanpa terganggu. Amra kemudian memperkenalkan nama aslinya yaitu Noor, dan Julia segera menyuruhnya menghubungi sebuah forum di distrik utara. Julia meminta Noor berpura-pura menjadi dirinya, lalu menghubungi seorang perempuan bernama Nebat. Ia juga meminta Noor menyampaikan semua hal yang diketahui tentang Planet B, termasuk membagikan data identitas Julia agar pesan itu bisa dipercaya. Di dunia nyata, Hermes tiba-tiba datang ke tempat tinggal Noor, menuduhnya berkhianat dan memperingatkan bahwa Interpol sedang mencarinya. Setelah suasana sempat tegang, Noor tetap mengizinkan Hermes tinggal di sana bersamanya. Saat mereka memeriksa dokumen orang-orang hilang bersama-sama, Hermes menemukan bahwa salah satu tahanan bernama Mehdi sebenarnya adalah seorang hacker yang ia kenal. Sementara tekanan psikologis di dalam penjara virtual terus berlangsung, Noor kembali menemui Julia untuk berbicara lagi. Dalam percakapan itu, Noor mengungkap masa lalunya dan menjelaskan bahwa 10 tahun sebelumnya di Baghdad ia pernah mengelola surat kabar online bersama teman-temannya. Keadaan itu akhirnya memaksa Noor memalsukan kematiannya sendiri dan memakai identitas baru bernama Amra, seorang penata rambut dari Mosul. Sebelum memutuskan koneksi, Noor berjanji kepada Julia bahwa ia akan mencoba mengeluarkannya dari sana. Kemudian Hermes dan Noor bekerja sama untuk menemukan kemungkinan lokasi pangkalan di dunia nyata. Di balik sistem tersebut, Hermes ingat pernah membaca tentang rencana pembangunan menara air di area itu, namun gambar satelit tidak menunjukkan adanya pembangunan seperti itu, sehingga mereka percaya bahwa lokasi
tersebut menjadi fasilitas penahanan atau pusat kendali rahasia yang aktif. Temuan itu memperkuat dugaan mereka bahwa lokasi yang mereka identifikasi memang benar. Noor kembali masuk ke planet B untuk memperingatkan Julia, tetapi Gudan menyadari kehadirannya dan menatap langsung ke arahnya. Noor buru-buru memutuskan koneksi untuk menghindari deteksi, tetapi kemunculannya membuat para tahanan panik sehingga menangkap Julia dan mengikatnya. Mereka menuntut mengetahui identitasnya agar bisa memahami apa yang sedang terjadi dan mungkin menemukan cara untuk kabur. Qu'est-ce que t'as quoi? T'as quoi dérangé, toi, de t'accrocher au poteau? Beberapa hari kemudian, suasana di planet B masih kacau balau. Gudan kembali melihat penyusup tersebut dan mulai mengejarnya melewati lingkungan virtual itu. Pada saat yang sama, Julia mengalami kejadian-kejadian mengganggu lainnya ketika melihat sosok ayahnya muncul. Di dalam sistem, ayahnya berbicara kepadanya. Sementara para tahanan di sekitar semakin tenggelam dalam perilaku yang keras dan kacau. Sang ayah memberitahu Julia bahwa dirinya sedang sekarat dan mendesaknya untuk mengucapkan selamat tinggal. Iloa juga muncul dan menjadi emosional, lalu berteriak serta mencoba ikut campur ketika Julia menyuruh sang ayah mematikan sistem. Noor kemudian turun tangan dan melepas perangkat yang terhubung dengan ayah Julia sehingga interaksi itu terputus. Noor menyadari bahwa alat yang membuatnya tidak terlihat sudah tidak lagi terpasang sehingga segera bergegas melarikan diri. Di planet B muncul sosok anggota militer bernama Miller. Pria itu menghabisi semua tahanan lalu menuntut Julia untuk memberikan informasi tentang siapa yang sebelumnya berbicara dengan ayah Julia. Ketika terus menekan wanita itu untuk mendapatkan jawaban, detak jantung Julia pun meningkat. Di dunia nyata, Noor kembali ke kediamannya hanya untuk mendapati tempat itu sudah diacak-acak sepenuhnya. Saat ia mencari Hermes, seorang pria bernama Kilian muncul. Pria itu juga seorang peretas sama seperti Mehdi yang menyediakan QR ilegal. Sebelumnya Noor sempat berurusan dengan Kilian atas arahan Julia. Kini Kilian datang untuk mengantarkan kontak lens dan sekaligus menjelaskan bahwa ada para penyusup yang datang dan mengacak-ngacak tempat itu. Semua upaya untuk membebaskan Julia telah dilakukan dan sayangnya gagal. Noor pun pasrah, lalu mempercayakan laptopnya yang berisi tentang semua kebusukan pemerintah kepada Kyle untuk disebarluaskan ke seluruh dunia, kembali ke planet B. Keesokan harinya, Julia juga terlihat sudah pasrah, tapi kepada Gudan ia mengungkapkan keyakinan bahwa Noor sudah aman di Kanada. Di saat yang sama, Noor ternyata masih di Perancis. Setelah menerima telepon dari sepupunya Hasan bahwa tiket ke Kanada telah siap, Noor dengan gelisah memutar-mutar sebuah jam tangan sambil bersiap menjalankan rencana baru. Adegan kemudian menampilkan Noor yang telah tiba di pangkalan militer dan menjalani pemeriksaan seperti biasa sebelum bekerja. Meskipun prosesnya sangat ketat, Noor melewatinya sambil membawa sebatang korek api. Kemudian saat melakukan pekerjaannya, Noor menyalakan api yang begitu cepat menyebar hingga menimbulkan kekacauan. Situasi semakin memburuk dan tak lama kemudian Noor pun ditangkap. Di planet B, Julia sedang bersama Gudan yang tiba-tiba menunjuk sesuatu di kejauhan. Ketika melihat ke arah itu, Julia menemukan Noor. Tapi kali ini Noor muncul sebagai tahanan di dalam planet B. Lalu film pun ditutup dengan menampilkan beberapa saat kemudian, alarm berbunyi di fasilitas militer di dunia nyata. Hermes datang bersama pasukan bersenjata untuk turun tangan dan membebaskan orang-orang yang ditangkap. Operasi itu akhirnya membuat Noor, Julia, dan yang lainnya bebas. Dan ini sekaligus menjadi sebuah awal yang baru dari kelompok R melawan pemerintah zolim. Dan tamat. Di permukaan, planet B terlihat seperti pulau kosong yang aneh, penuh batas tak terlihat. Namun sebenarnya tempat itu adalah alat interogasi canggih yang dipakai untuk menghancurkan mental para aktivis. Tubuh asli para tahanan tetap berada di dunia nyata, sementara kesadaran mereka dikurung di dalam simulasi. Dengan kata lain, pemerintah bisa membuat mereka menghilang tanpa proses hukum yang jelas. Julia dan anggota kelompoknya awalnya ditangkap setelah aksi perlawanan mereka berakhir kacau. Mereka dianggap sebagai ancaman negara karena terlibat dalam gerakan aktivis iklim yang menargetkan perusahaan besar dan sistem politik yang korup. Setelah ledakan terjadi dan seorang polisi kemungkinan tewas, pemerintah memakai kejadian itu sebagai alasan untuk menahan mereka secara rahasia.
Hal paling mengerikan dari planet B adalah cara sistem itu menyerang rasa bersalah para tahanan. Julia terus dihantui oleh kematian polisi yang ia yakini terjadi karena aksinya. Bahkan kemunculan sosok ayah Julia yang sedang sekarat, semua itu bukan kebetulan karena planet B dirancang untuk menekan titik paling rapuh dalam pikiran seseorang. Tujuan akhirnya sederhana, membuat Julia dan tahanan lain menyerah, lalu membocorkan nama-nama anggota perlawanan. Namun akhir film berubah ketika Noor menjadi penghubung dari dunia nyata. Noor awalnya bukan bagian dari kelompok Julia, ia adalah perempuan Irak tanpa dokumen resmi yang bekerja di fasilitas militer dan tanpa sengaja menemukan perangkat yang terhubung ke sistem planet B. Setelah masuk ke dalam simulasi, Noor menyadari bahwa orang-orang di sana bukan tahanan biasa, mereka adalah aktivis yang dinyatakan hilang, sementara keluarga mereka masih mencari mereka di dunia luar. Peran Noor menjadi penting karena ia satu-satunya orang yang bisa melihat dua sisi sekaligus. Julia hanya bisa memahami planet B dari dalam, sedangkan Noor bisa bergerak di dunia nyata dan mencari lokasi fasilitas yang menyimpan tubuh para tahanan. Bersama Hermes, Noor mulai menyelidiki bukti, dokumen orang hilang, dan kemungkinan lokasi rahasia di balik sistem itu. Mereka akhirnya menduga bahwa fasilitas tersebut berada di area yang seharusnya dibangun sebagai menara air, tetapi tidak pernah benar-benar muncul di gambar satelit. Kecurigaan itu menunjukkan bahwa tempat tersebut kemungkinan besar adalah pangkalan rahasia yang disamarkan. Selain itu, berkat kerjasama keduanya, Noor berhasil menemukan lokasi ayah Julia dan meminta bantuannya untuk menggerakkan kelompok aktivis yang lebih besar untuk bertindak. Tidak ditampilkan dalam film, tapi saya yakin setelah Noor pergi menemui ayah Julia, para aktivis datang untuk menjemput Hermes, merekrutnya untuk bergabung. Lalu dengan sengaja mengacak-ngacak kediaman Julia agar terlihat terbengkalai sehingga para petugas tidak memeriksanya dan akhirnya laptop Noor aman. Akhir film memperlihatkan Noor mengambil resiko besar dengan kembali ke pangkalan militer. Ia menjalani pemeriksaan keamanan, masuk seperti biasa, lalu menimbulkan kekacauan dengan membuat kebakaran di dalam fasilitas. Aksi itu membuat sistem terganggu dan membuka kesempatan bagi pihak lain untuk masuk. Pada saat yang sama, Julia melihat Noor muncul di planet B, tetapi kali ini Noor tampak seperti tahanan biasa di dalam sistem. Ini menunjukkan bahwa Noor sudah masuk terlalu jauh dan ikut mempertaruhkan dirinya demi menyelamatkan para tahanan. Sementara itu, Hermes datang bersama pasukan bersenjata untuk melakukan intervensi. Operasi itu akhirnya berhasil membebaskan Julia dan para tahanan lain dari planet B. Setelah semua penyiksaan mental dan manipulasi, para tahanan akhirnya keluar dari sistem. Makna besar dari film ini adalah bahwa krisis iklim, teknologi, dan kekuasaan bisa menjadi kombinasi yang sangat berbahaya. Para aktivis di dalam cerita memang melakukan aksi ekstrim, tetapi film ini lebih tertarik menunjukkan bagaimana negara memakai ancaman itu untuk membenarkan tindakan yang jauh lebih kejam. Planet B menjadi simbol dunia yang sudah kehilangan kemanusiaannya. Orang tidak lagi dipenjara hanya dengan jeruji besi, tetapi juga dengan simulasi dan trauma. Karena itu, akhir film terasa lebih ke suatu awal dari perjuangan baru melawan masalah yang lebih besar. Ya, Julia memang berhasil keluar, tetapi dunia yang menciptakan planet B masih ada. Pemerintah yang mampu membangun penjara virtual rahasia tentu tidak berubah hanya karena satu operasi terbongkar. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!